Alhamdulillahilladzi ja'ala lakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Dari lubuk Qur'an yang ikhlas, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita hingga dapat berkumpul di masjid ini di hari yang istimewa Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Tentu saja tidak ada tujuan lain kecuali kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat Jumat kewajiban kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam iman Islam dan tidak dimatikan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Hadirin, terlebih dahulu khatib berwasiat kepada diri khatib dan segenap jamaah, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita dan meninggalkan segala apa yang Allah larang. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, di dalam Islam ada 4 hikmah salat. Antara lain yang pertama, berzikir kepada Allah. Hikmah salat yang pertama, mengingat Allah. Salat merupakan komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Khalik-Nya. Walau Allah itu tidak nampak oleh mata,
namun seorang muslim mempunyai keyakinan kalau ia tidak melihat Allah, tetapi Allah selalu melihatnya. Itulah perasaan ihsan. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum." Ingatlah kepadaku, niscaya aku mengingatmu. Yang kedua, mencegah diri dari perbuatan munkar. Bahwa orang yang taat mendirikan sholat akan terhindar dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Timbullah pertanyaan, bagaimana salat dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar? Jawabannya ialah orang yang salat, maka dia akan menerjemahkan nilai-nilai yang terkandung di dalam salat. Di antaranya nilai-nilai yang terdapat di dalam salat itu menyadari bahwa segala gerak-gerik kita senantiasa diawasi dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebajikan walaupun sebesar zarrah akan dilihat nanti. Dan barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sebesar biji zarrah maka akan dilihatnya nanti. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut Allah berfirman, "Aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar." Yang ketiga, menjaga kesehatan. Orang yang sering sakit adalah orang yang tidak mendirikan sholat. Sebab orang yang tidak salat darahnya tidak stabil. Yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh adalah jantung. Kepala adalah bagian yang paling tinggi pada anggota tubuh kita, maka jantung sulit untuk memompa darah ke kepala. Kapan jantung memompakan darah kepala? Yaitu di saat seorang ruku dan sujud dalam sholat, terutama di dalam sujud. Sujud itu dilakukan dengan 2 kali. Sujud yang pertama, kita merendahkan serendah-rendahnya, sehina-hinanya di hadapan Allah. Diletakkan seluruh kekuasaan, kedirian, kesombongan, keangkuhan, maka ditempelkannya, diletakkannya dahi yang kita muliakan itu, disejarkan dengan kaki, bahwa di hadapan Allah semuanya harus hina, harus rendah. Hanya Allah yang agung, sehingga Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar. Lalu bangkit secara perlahan dan membaca, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Saat itu kita memohon kepada Allah, ya Rabb, ampunilah diriku yang sombong dan takabur ini, yang suka melupakan dirimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Wajburni, dan tutuplah kekuranganku, tutuplah aibku. Jangan engkau tampakkan aibku di hadapan manusia. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku ya Allah. Warzuqni, dan berikanlah kepadaku rizki. Ya Allah, tunjukkanlah diriku ke jalan yang engkau ridai. Wa'afini, dan sehatkanlah badanku ini. Wa'fu anni, dan maafkanlah diriku. Maka lalu sujud kembali yang kedua. Maka saat sujud kedua, Allah akan mengangkat derajat manusia di sisi Allah dengan mengangkat dalam surga Jannatul Na'im. Itulah gambaran sujud kita. Maka pada saat sujud itulah kedekatan Allah dengan hambanya. Saat itulah kita harus memohon kepada Allah dengan doa-doa kita. Yang keempat, salat menciptakan insan yang jujur dan disiplin. Kenapa? Karena salat mendidik seorang untuk disiplin. Salat mempunyai waktu yang teratur. Kemudian salat juga mempunyai gerakan yang teratur.
Sejak dulu, sejak Nabi Adam hingga Nabi yang terakhir dan umat-umat terakhir, salatnya dilakukan seperti ini. Itulah cara Allah mendidik manusia melalui salat. Maka inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah semata-mata bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita ini bukanlah siapa-siapa. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah yang lemah, tidak punya kekuatan. Kekuatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Itulah nilai-nilai salat yang harus kita tanamkan dalam diri, sehingga orang yang salat benar-benar salat tanha 'anil fahsya wal munkar, akan tercegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat bimbingan dan rahmat Allah SWT. Dalam kehidupan ini kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, dan dipandang Allah menjadi orang-orang yang mulia di sisinya. Walhamdulillahirabbil ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah ja'alakumul laila libasa wan nawma subata wa ja'alna an-nahara nushura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir warhamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud. Allahumma arhamni bil Qur'an. Allahumma ja'alna wa auladana wa min ahli al-ilmi. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin. Rabbi ja'alna muqimas salah min sirrati rabbana wa taqabbal. Allahumma sabbitna bil iman wa khtimna bil iman wa harrimna ala niran waskinna ala faradi sijnan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Allahu akbar.